Shalom, perkenalkan nama saya Sebastian Bach, kelas 9C. Dan sekarang saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang SBK dari bab 1 sampai bab 4. Yang pertama bab 1, seni lukis. Pengertian dari seni lukis ada 3 menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Berikut adalah tujuan-tujuan dari berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Yang keempat adalah tujuan komersil. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Dan kita beralih ke aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu representatif dan non-presentatif. Yang pertama, representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, realisme. 3, romantik. Keempat, ekspresionisme. 5, impresionisme. Dan 6, surrealisme. Lalu yang kedua, non-presentatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-presentatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Lalu kita beralih ke tema seni lukis. Tema dari seni lukis ada berbagai macam, yaitu 1, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. 3, manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, manusia dengan alam benda. Dan 5, manusia dan aktivitasnya. Lalu keenam, manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan yang digunakan untuk melukis adalah pastel atau krayon. 2, cat sebagai pewarna. Bisa dipilih antara cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Yang ketiga, kuas. Dan keempat, pisau palet. Kelima, palet. Keenam, kanvas. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam melukis antara lain: 1, lukisan cat air atau bisa dibilang akuarel. Yang kedua, mozaik. Yang ketiga, lukisan kaca. Dan yang keempat, lukisan batik. Lalu kita beralih ke bab 2, seni patung. Seni patung merupakan karya seni rupa yang murni. Seni patung merupakan bentuk ungkapan pengalaman artistik seorang seniman yang ditampilkan dalam wujud 3 dimensi atau trimatra. Karya seni patung dapat dinikmati dari berbagai arah. Seni patung dibuat untuk tujuan keindahan. Berdasarkan pembuatannya, seni patung terbagi menjadi 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal, sebagai fungsi sosial, dan fungsi fisik.
Bentuk dan jenis patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk imitatif atau realisme, yang berarti bentuknya itu menurut dari wujud aslinya. Misalkan, kalau Anda ingin memahat elang, kamu harus memahat elangnya secara detail, tidak boleh kabur dari bentuk aslinya. Lalu, patung non-figuratif atau abstrak, yaitu patung yang tidak mengikuti dari bentuk aslinya. Selanjutnya, bab 3, seni musik. Materi vokal untuk seni musik. Materi vokal adalah antara lain warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Lalu wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Lalu yang ketiga, yang wilayah nada bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah suara anak-anak. Yang kedua, suara wanita antara lain sopran, mezzo-sopran, dan alto. Lalu yang ketiga, suara pria antara lain tenor, bariton, dan bass. Teknik vokal dalam bernyanyi adalah sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi ada di langkah-langkah berikut. Pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. Pandangan lurus ke depan. Posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Dan untuk bernyanyi, pernafasan yang direkomendasi adalah pernafasan diafragma. Karena dengan itu, kita bisa menggunakan kedua otot dada dan perut agar bisa menghasilkan suara yang keras. Lalu, resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Jenis resonansi ada 3, yaitu resonansi dada yang dapat memantulkan sumber bunyi pada bagian dada yang akan menghasilkan suara rendah. Yang kedua, resonansi hidung. Resonansi hidung dapat memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi. Akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Yang ketiga, resonansi kepala. Resonansi kepala dapat memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara yang tinggi dan halus. Yang selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi adalah gerak mulut, di mana kata-kata pada pengucapan lagu harus terdengar baik dan jelas. Lalu kita ke phrasing atau pengkalimatan. Phrasing merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antara kalimat. Lalu ekspresi atau mimik wajah dan gestur. Variasi lagu dapat dilakukan pada saat bernyanyi. Hendaknya ekspresi harus sesuai dengan tema lagu yang dibuat dengan mengubah 3 unsur lagu, yaitu A. ritmis, B. melodi, dan C. dinamika. Lalu kita beralih ke bab 4, vokal grup. Ciri-ciri dari vokal grup adalah vokal grup terdiri dari beberapa penyanyi, biasa terdiri dari 3 sampai dengan 10 orang. Aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan sebuah lagu, vokal grup lebih ekspresif. Lalu yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Keempat, vokal grup dapat diiringi alat musik seperti akapela atau menggunakan alat musik lainnya. Aransemen vokal adalah mencari melodi lagu utama atau pokok dari lagu yang telah dipilih. Itu tugas aransemen. Lalu yang kedua, mencari akar atau harmoni. Yang ketiga, memecah suara.
Tiap suara akan berbeda jenis suaranya, seperti yang tadi, beda dari suara wanita dan pria. Lalu yang keempat, memberi nada atau not pada setiap suara. Yang keempat adalah improvisasi lagu. Itu adalah langkah terakhir. Jadi jenis vokal grup ada 3, yaitu bernyanyi dengan teknik akapela, teknik kanon, dan bernyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa diiringi alat musik. Meskipun demikian, di antara vokalis ada yang menyuarakan nada-nada, melodis, ritmis, dan harmonis. Lalu vokal melodis adalah vokal yang memainkan melodi lagu dan mengucapkan liriknya, sedangkan vokal ritmis dan melodis memainkan iramanya. Vokal yang memainkan nada-nada ritmis, misalnya menirukan bunyi-bunyi seperti drum, tambarin, atau gendang. Kanon adalah bernyanyi dengan susul-menyusul. Bernyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Dalam penyajiannya diperlukan garapan aransemen agar tercipta harmoni yang indah. Sekian dari saya, terima kasih.